Halo, Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, aku Zaskia Rahma dari kelas 12 Akul 3 akan sedikit menjelaskan tentang bentuk struktur organisasi di mata pelajaran administrasi umum. Disimak ya. Oke, pengertian organisasi kantor. Menurut J. William, organisasi adalah suatu penggabungan dari orang-orang, benda-benda, alat-alat perlengkapan, ruang kerja, dan segala sesuatu bertalian dengannya, yang dihimpun dalam hubungan yang teratur dan efektif untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip organisasi kantor yang terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama, prinsip perumusan tujuan. Saat kita hendak melakukan suatu aktivitas, maka hal pertama yang harus ditegaskan adalah apa yang menjadi tujuan aktivitas tersebut. Hal tersebut berlaku pula saat kita hendak mendirikan suatu organisasi. Apabila kita akan mengorganisasi atau membuat suatu badan, maka yang pertama yang harus ditegaskan adalah apa yang menjadi tujuan kita. Kedua, prinsip pembagian kerja. Biasanya dalam sebuah organisasi, pembagian kerja adalah keharusan. Hal tersebut karena tanpa adanya pembagian kerja, kemungkinan terjadi tumpang tindih tugas menjadi amat besar. Pembagian kerja pada akhirnya akan menghasilkan departemen-departemen dan job description dari masing-masing unsur sampai unit-unit terkecil dalam organisasi. Pembagian kerja dapat ditetapkan sekaligus susunan organisasi dan hubungan serta wewenang masing-masing unit organisasi. Ketiga, prinsip pendelegasian kekuasaan. Salah satu prinsip pokok dalam setiap organisasi adalah delegasi kekuasaan. Kekuasaan atau wewenang merupakan hak seseorang untuk mengambil tindakan yang perlu agar tugas dan fungsi-fungsinya dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Wewenang atau kekuasaan itu terdiri dari beberapa aspek, antara lain wewenang mengambil keputusan, wewenang menggunakan sumber daya, wewenang memerintah, dan wewenang memakai batas waktu tertentu. Yang keempat, rentang kekuasaan. Rentang kekuasaan maksudnya adalah beberapa jumlah bawahan seorang pemimpin sehingga pemimpin itu dapat memimpin, membimbing, dan mengawasi secara berhasil guna dan daya guna. Gray Lucas mengutarakan secara tegas bahwa 5 atau 8 orang adalah jumlah maksimal yang dapat diawasi seorang pemimpin. Selain itu, dalam menetapkan beberapa jumlah bawahan yang tepat dari seorang pemimpin harus diperhatikan. 5. Tingkat pengawasan. Menurut prinsip ini, tingkat pengawasan atau pemimpin hendaknya diusahakan sedikit mungkin. Di dalam suatu organisasi diusahakan agar terdapat the least possible number of management level and the shortest possible chain of command. Harus diusahakan agar organisasi sesederhana mungkin. Selain memudahkan komunikasi agar ada motivasi bagi setiap orang di dalam organisasi untuk mencapai tingkat-tingkat tertinggi di dalam struktur organisasi. Keenam, kesatuan perintah dan tanggung jawab. Menurut prinsip ini, seorang bawahan hanya mempunyai seorang atasan dari siapa ia menerima perintah dan kepada siapa ia memberi pertanggungjawaban akan pelaksanaan tugasnya. Dengan kata lain, prinsip ini berpedoman kepada an employee should receive orders from one superior only. Salah satu moto yang terkenal dari prinsip ini adalah no man can two bosses, atau tidak seorang pun dapat melayani dua atasan sekaligus. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir adalah koordinasi. Koordinasi adalah suatu usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Adanya pembagian tugas, pekerjaan, dan bagian-bagian, serta unit-unit terkecil di dalam suatu organisasi cenderung timbul kekuatan memisahkan diri dari tujuan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, struktur organisasi, yaitu adalah suatu kerangka dan tata susunan perwujudan pola tetap hubungan antara tiap bagian, fungsi-fungsi, serta posisi atau orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Nah, fungsi struktur organisasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, menjelaskan kedudukan seseorang dalam struktur organisasi sehingga mudah melakukan koordinasi di setiap bagian dan fungsi orang yang dipercaya dalam suatu organisasi. Yang kedua, mengurai pembagian kerja sehingga mempermudah pimpinan untuk melakukan monitoring dan pengendalian. Yang ketiga, menunjukkan hubungan antar bagian atau posisi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Yang keempat, memberi gambaran tanggung jawab setiap anggota terhadap pimpinan atau atasan yang telah memberikan wewenang yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini dia yang terakhir, bentuk-bentuk organisasi. Nah, bentuk-bentuk organisasi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, organisasi garis lini, yaitu adalah suatu bentuk organisasi yang di dalamnya terdapat garis wewenang yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dan bawahan. Kedua, organisasi garis dan staf, itu adalah organisasi yang mencakup kelompok-kelompok orang yang berpengaruh dalam menjalankan organisasi.
Yang terakhir atau yang ketiga, organisasi fungsional, yaitu adalah suatu organisasi yang berdasarkan pembagian tugasnya serta kegiatannya pada spesialisasi yang dimiliki oleh pejabat-pejabatnya. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang bentuk struktur organisasi dalam pelajaran administrasi umum. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.